Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Abu Bakar Siddiq yang sama-sama kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum pelaksanaan khutbah dan salat Jumat dilaksanakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah rabbil alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang telah senantiasa diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga pada siang yang mulia ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Inna Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sanjungkan kehadiran pemimpin besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya semua termasuk kita insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum khutbah dan sholat Jumat dilaksanakan, perkenankan saya di sini mewakili jajaran pengurus DKM Masjid Abu Bakar Siddiq menyampaikan beberapa informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama yaitu sholat Zuhur atau sholat Jumat pada kesempatan siang hari ini, yaitu bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 27 Desember 2024, yaitu pukul 11.53 menit, dan saat ini sudah menunjukkan pukul 11.47 menit. Untuk itu bagi jamaah yang telah hadir di masjid, mohon untuk mengisi soft-soft yang ada di bagian depan, dan bagi jamaah di sekitar masjid yang masih berada di rumah atau dalam perjalanan, mohon untuk mensegerakan langkah karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Kemudian selanjutnya bertugas sebagai khatib pada kesempatan Jumat hari ini yaitu beliau Al-Karam Al-Ustaz Haji Tisna Sutisna, Ketua DKM Masjid Abu Bakar Siddiq, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian sebagai imam yaitu Imam Masjid Abu Bakar Siddiq Al-Ustaz Muhammad Nazar Adila, dan muazin Ustaz Idin Sudirman. Demikian yang bertugas dalam Jumat pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan keuangan DKM Abu Bakar Siddiq periode 27 Desember 2024. Yang pertama, penerimaan saldo kas Jumat yang lalu sebesar 6.200.249 rupiah. Kemudian terima infak kotak amal Jumat 20 Desember 2024 atau Jumat lalu sebesar 3.741.000 rupiah. Terima infak kalender dari Pak Ahmad Mulyana sebesar 100.000 rupiah. Infak kalender dari RT 02 RW 07 sebesar 450.000 rupiah. Infak kalender dari RT 03 07 sebesar 625.000 rupiah. Infak kalender dari RT 06 RW 07
sebesar Rp425.000. Infak kalender dari RT 01 RW 08 sebesar Rp560.000. Infak kalender dari RT 02 RW 08 sebesar Rp1.100.000. Infak kalender dari RT 03 RW 08 sebesar Rp625.000. Kemudian infak parkir dan toilet laga Persib sebesar Rp2.856.000. Dan wakaf dari almarhum Zainal Arifin dan almarhumah Siti Aisyah dari toko Sugema sebesar Rp1.000.000. Adapun jumlah infak masuk pada pekan ini yaitu sebesar Rp7.682.249. Adapun pengeluaran untuk pekan ini yaitu operasional rutin kegiatan Jumat, kajian Ahad sebesar Rp750.000, beli pulsa token listrik sebesar Rp1.000.000, sehingga total pengeluaran untuk pekan ini yaitu Rp1.750.000. Dengan demikian satu kas per hari ini Jumat 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 27 Desember 2024 sebesar Rp15.932.249. Demikian laporan keuangan dari Bendahara Masjid Abu Bakar Siddiq mewakili jajaran pengurus DKM. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jamaah yang telah dengan ikhlas berinfak mengisikan sebagian rezeki melalui Masjid Abu Bakar Siddiq. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang dilipat gandakan. Jazakumullahu jazan katsira mudha'afan mutazayyatan min sawabid dunya wal akhirah. Selanjutnya tidak lupa kami juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama kita menjaga barang-barang yang kita bawa seperti sepeda motor dan sepeda dan sebagainya supaya diparkirkan di tempat yang telah disediakan dan juga dikunci ganda. Kemudian kami juga senantiasa menghimbau kepada kita semua untuk senantiasa bersama-sama menjaga kebersihan dan kerapihan Masjid Abu Bakar Siddiq yang kita cintai ini dengan senantiasa membuang sampah pada tempat sampah yang telah kami sediakan. Kemudian yang terakhir, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi dimohon untuk dapat di silent atau dengan disesuaikan, dan sawu sufufakum baina taswiyatas suhuf min tamami shalah, jamaah yang telah hadir supaya mengisi soft-soft yang ada di bagian depan. Demikian yang dapat kami sampaikan wakili jajaran pengurus Abu Bakar Siddiq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma syarraf inna ya Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan kullu man 'alaiha fan. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Abu Bakar Asy-Shiddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah melainkan ungkapan rasa syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan yang penuh barokah ini, atas izinnya kita masih bisa duduk bersimpu untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat Jumat yang insya Allah setiap langkah dan gerakan hati kita menjadi langkah ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih yakni kebahagiaan baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiuna wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan insya Allah sampai kepada umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar Jumat yang penuh barokah ini tentunya khatib selalu dan senantiasa untuk mengingatkan kembali, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguhnya,
yakni dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada bekal yang paling baik, tiada lain adalah watajawwadu fa inna khairil zadi taqwa, melainkan bekal iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti, siang malam sehingga tiada terasa. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024 Masehi, dan sebentar lagi tentunya kita akan memasuki tahun baru yaitu 2025 Masehi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa pergantian tahun yang selalu datang kepada kita semua, mari kita jadikan sebagai ajan, sebagai wahana, yakni tiada lain adalah untuk mengevaluasi atau melihat kembali dari setiap langkah dan perbuatan kita, yakni yang telah kita lakukan dari hari-hari yang telah kita lewati, sehingga kita bisa yakni untuk mengetahui apakah waktu yang telah kita lalui ini tentunya banyak kebaikannya atau tentunya justru kita jauh yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Umar bin Khattab pernah memberikan pesan kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal kalian sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisablah amal kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bermuhasabah, orang yang pandai menghisab atau menghitung, tiada lain adalah orang-orang yang pandai melihat kekurangan dan kesalahan dirinya, sehingga ia menjadikan setiap detik-detiknya, setiap hari-harinya, sehingga ia menjadikan perbaikan dirinya, yakni di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan mampu meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermuhasabah, ia tahu dan paham bahwa hidup bukan saja hanya sekedar hidup, tapi hidup ini kita sesungguhnya sedang menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermuhasabah juga ia paham bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya, akan tetapi dunia ini hanya sekedar tempat meninggal. Ia paham mati bukan akhir kehidupan, tapi justru kematian adalah merupakan awal kehidupan kita di akhirat sebenarnya. Sehingga pantas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa orang yang paling baik adalah khairun nas man qala umruhu wa husnu amaluhu. Bahwa orang-orang yang disebut baik menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika diberi kesempatan umurnya yang panjang, justru ia menggunakan umurnya dengan ketaatan, dengan amal-amal yang baik yang berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kurang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala atau pandangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru orang-orang yang kurang bersyukur ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya yang cukup, akan tetapi hanya diisi sekadar hidup dan hidup, tidak memikirkan bagaimana ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di kesempatan yang penuh barokah ini, di akhir tahun yang Allah berikan kepada kita kesempatan yang cukup ini, seharusnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang mengharapkan ridho, maghfirah dan keberkahan juga kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak, seharusnya menjadi wahana untuk evaluasi, untuk melihat kembali sejauh mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dunia ini adalah merupakan sebagai ladang bagi kita, bukan tujuan hidup, akan tetapi tujuan hidup sebenarnya yang harus kita renungkan, yaitu akhirat kelak. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhannya karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, inilah merupakan gambar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kepada kita yang tiada lain agar kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah merupakan salah satu ujian bagi kita semua. Hidup ini adalah merupakan ujian di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan hidup ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Target kita yang sebenarnya ketika berada di dunia ini tiada lain, mari kita membangun properti akhirat, yakni untuk membangun rumah-rumah kita, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun fasilitas yang kita miliki saat ini akan tinggalkan. Sebanyak apapun materi yang kita miliki saat ini akan tinggalkan. Yang tiada lain yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah hanya dengan keimanan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita semua rugi. Kita bekerja siang malam dari pagi sampai pagi lagi. Kita jungkir balik mencari materi dan kekayaan yang kita kumpulkan. Andaikan tidak diisi dengan ketaatan, tidak diisi untuk niat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kita rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang tidak membazirkan umurnya di dalam kehidupan ini. Tidak sedikit dalam kehidupan ini kita lupa, seolah-olah setelah kehidupan ini tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat kepada sejarah dari para sahabat, Abu Bakar Asy-Syiddiq yang sekarang diabadikan namanya di dalam masjid ini, ketika ia mendengarkan tentang beratnya ajab hari kiamat, ia berkata, mendingan aku dijadikan yaitu sebagai pohon dan benda-benda seandainya dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu berat. Inilah yang dikatakan oleh para sahabat yang taat kepada Allah, yang takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita isi dalam kehidupan yang fana ini, yakni dengan keimanan dan amal soleh, dan kita hiasi di dalam kehidupan ini untuk sama-sama, yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, untuk serius, yakni mengajak, mengingatkan kepada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita untuk berada di jalan yang benar, untuk berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bersabar di dalam menghadapi ujian, yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti siang malam datang ini. Tiada lain, setiap langkah itu bukan bertambah jatah umur kita semua. Justru sebenarnya kita semakin kurang jatah umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya semakin dekat dengan kematian. Andaikan kita tahu bahwa kematian itu akan datang sesuai dengan harapan kita dan telah ditentukan waktunya, mungkin kita akan bersiap-siap.
Akan tetapi saudara-saudaraku, bahwa kematian, ajal itu adalah tiba, yakni dengan tanpa mengetahui dan kita tidak sadari besok, lusa atau kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dengan semua peringatan Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan momentum untuk kita semua untuk terus mempersiapkan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua. Allah membimbing kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت
خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.